Tidak, dengan hadirnya Jokowi dalam kampanye yang mendukung Lutfi, tentu harapan terbesarnya orang-orang yang selama ini di Jawa Tengah loyal terhadap Jokowi, memberikan dukungan politik kepada Jokowi sejak jadi presiden, akan diuji apakah daya ungkit dan daya magnet Jokowi itu akan sekuat seperti yang dahulu kala ketika Jokowi sebagai presiden, atau justru sebaliknya daya magnet Jokowi itu akan berkurang karena posisinya tak lagi jadi presiden. Jadi dalam konteks inilah saya kira dalam beberapa hari tersisa menuju pencoblosan Pilkada 27 November tentu akan menjadi batu uji siapa sebenarnya yang per hari ini mampu memanaskan basis dukungannya masing-masing, Jokowi ataukah Megawati Soekarno Putri. Kalau kita melihat survei-survei misalnya, ya tentu relatif kompetitif ya. Ada yang menyebut di survei itu yang unggul saat ini adalah Andika Perkasa, dan ada juga survei yang misalnya juga menyebut yang unggul itu adalah Ahmad Lutfi, tapi keunggulan yang disurvei itu adalah margin of error yang saya kira per hari ini tidak bisa ditafsirkan siapa yang sebenarnya akan memenangkan pertarungan secara mutlak. Kuncinya adalah di sisa waktu yang tersisa, siapa yang kuat turun ke bawah, mampu memanaskan mesinnya, mengkonsolidasi basis-basis loyalnya, apakah itu Jokowi atau Megawati Soekarno Putri, maka dialah yang tidur aja dapat menteri kok, kalah aja dapat menteri kok, nggak perlu berdarah-darah ngata-ngatain itu IKN itu proyek abal-abal, hilirisasi itu abal-abal, nggak perlu khotbah-khotbah begitu. Kalaupun toh pada ujung-ujungnya akan berkongsi dalam satu kolam koalisi bersama, ini begitu jalur ceritanya. Kalau begini ceritanya, apa-apa rangkul-merangkul, yang kalah pun jadi menteri. Besok-besok tak perlu ada pemilu, tak perlu ada pilpres, gantian aja. Betul, saya setuju. Apalagi ketum-ketum partai, elit-elit partai selalu mengatakan bahwa ini adalah kawan lama, sahabat lama, senasib dan perjuangan. Apalah ceritanya kalau begini ceritanya pemilu, Pak. Udah gantian aja. Hari ini Gerindra, besok Golkar. Damai. Besoknya lagi Nasdem, besoknya lagi Demokrat, dan seterusnya dan seterusnya. Giliran, Pak. Negeri yang damai itu memang berat buat Adi Prayitno. Oh gitu ya. Enggak, saya hanya ingin menjelaskan fakta politik. Ingin menjelaskan fakta politik. Artinya yang ingin saya katakan adalah, kalaupun toh terpaksa ingin berkoalisi dan mengajak partai politik yang kalah, enggak perlu disembunyikan dong. Oke, siap berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran, dan siap jadi menteri, apa salahnya? Itu aja, nggak perlu atas nama kebangsaan, kerakyatan, rekonsiliasi. Aima, rakyat kita ini udah pintar, nggak perlu pakai bahasa-bahasa yang menurut saya hiperbolis, hanya sekedar ingin menutupi bahwa sebenarnya juga ingin jadi menteri. Kalau koalisinya ikhlas lillahi ta'ala, ingin masuk surga, tak jadi menteri, silahkan dukung Prabowo dan Gibran, tapi nolak jadi menteri. Itu baru mantap. Itu baru mantap. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi ya yang disampaikan oleh Bung Adi Prayitno. Tentunya hal ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik yang terjadi ke depannya. Memang sangat banyak hal yang perlu untuk kita bicarakan. Kenapa negara ini bisa dikatakan ada banyak orang-orang yang hebat untuk memainkan politik-politik yang begitu luar biasa, yang membuat kita kagum, juga membuat kita risih dengan tindakan-tindakan mereka. Nah, tentunya yang dibahas oleh seorang pengamat politik, yaitu Adi Prayitno. Jokowi disebut masuk jadi anggota kehormatan Partai Golkar, tapi belum. Nah, setelah Jokowi memainkan beberapa manuver-manuver politik, beliau juga masih belum ada kejelasan beliau masuk politik di mana, masuk partai mana. Apakah dia tidak masuk partai karena dia juga bukan presiden, ataupun dia mau pensiun dan menikmati masa tuanya begitu. Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana masyarakat Indonesia menanyakan keberadaan dan kejelasan seorang Jokowi ini, apakah ketika dia dipecat dari PDI Perjuangan dia masuk Golkar ataupun Gerindra, di mana yang lebih cocoknya. Nah, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi kini
diisukan masuk ke partai besar di Indonesia. Kini Jokowi juga dirumorkan menjadi anggota kehormatan Partai Golkar. Menanggapi hal itu, Jokowi menyebut memang dirinya sudah berkomunikasi dengan partai yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia. Namun Jokowi sendiri belum memutuskan apakah dirinya akan bergabung atau tidak ke Partai Golkar. Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan dan abu-abu di mata masyarakat. Jokowi mengklaim belum berpikir untuk bergabung dengan Partai Golkar. Ya, komunikasi ada tapi belum, kata Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya. Namun di sini sejak beberapa waktu terakhir sejumlah partai sudah menyatakan siap menampung Jokowi dan keluarganya setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu dikeluarkan dari PDI Perjuangan. Bahkan Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, Derek, menyatakan partainya sudah memberi gelar anggota kehormatan kepada Jokowi karena dianggap berjasa untuk negara. Tak hanya Jokowi, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang notabene putra dari Jokowi juga mendapat status anggota kehormatan dari Golkar. Pak Jokowi atau Pak Prabowo hari ini mereka adalah anggota kehormatan Golkar termasuk Mas Gibran, kata beliau. Namun demikian, Jokowi menyatakan dirinya belum akan bergabung dengan partai manapun. Ya, masih partai perorangan, kata Jokowi saat ditanya mana yang ia lirik. Selain Golkar, Jokowi juga center dikabarkan akan bergabung ke Partai Gerindra. Kabar itu makin mencuat setelah pekan lalu Jokowi bertemu dengan Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra di kediaman Prabowo, teman-teman. Nah, itu menuai pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak. Jadi, masyarakat dan netizen menanyakan gimana kejelasan seorang Jokowi. Nah, tentunya hal itu membuat kita sebagai masyarakat Indonesia selalu bertanya-tanya apa tujuan Jokowi ke depannya. Namun, usai pertemuan Jokowi dengan Prabowo menegaskan Gerindra adalah partai yang terbuka bagi siapapun. Namun, dia mengaku tidak bisa memaksa Jokowi bergabung dengan partai yang dipimpinnya itu. Oh, kalau Gerindra terbuka, tapi kita tentunya tidak bisa maksa beliau masuk, ujar Prabowo ketika bertemu Jokowi di Kartanegara. Saat disinggung mengenai hal itu, Jokowi menyebut tidak ada pembicaraan dirinya untuk bergabung ke Gerindra dalam pertemuannya dengan Prabowo itu. Enggak ada pembicaraan mengenai itu, kata Jokowi di kediaman Sumber Banjarsari. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku bahwa saat itu sedang berada di Jakarta dan dirinya diundang oleh Prabowo untuk makan malam. Luar biasa sekali. Ya, pas saya di Jakarta kemudian beliau mengundang saya makan. Sementara mengenai sikap Partai Gerindra yang terbuka bila dirinya masuk ke partai tersebut, Jokowi menyebut bahwa semua partai juga terbuka. Ya, semua partai terbuka, kata Jokowi pas ditanya awak media. Jika beliau mau bergabung, tentunya bagi kami kehormatan yang amat besar. Karena itu kami merasa mendapatkan kehormatan tentu saja, kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua MPR RI mengatakan Prabowo memang tidak secara spesifik mengajak Jokowi masuk menjadi kader Gerindra. Akan tetapi partai berlambang kepala burung Garuda itu adalah partai yang terbuka untuk Joko Widodo. Nah, teman-teman, tentunya sikap dan tindakan Jokowi yang begitu membuat kita penasaran ya, dia bergabung di mana. Mari kita menunggu bagaimana kejelasan seorang Jokowi nantinya, apakah memang dia gabung di Golkar ataupun di Gerindra. Namun yang kita mau adalah bagaimana berjalannya sistem dan roda kepemerintahan dengan baik, sehingga Prabowo Subianto bersama Gibran menjalankan tugas-tugasnya yang telah mereka dapatkan dari masyarakat, karena masyarakat mempercayakan mereka memimpin negara ini selama 5 tahun ke depan. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.